Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi fa usyribat ma'na dhamiri syani fa u'ribat filhani bil alhani thumma sholatu ma'salamil laiki ala nabi afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Alhamdulillah, para pemirsa Lentera Ramadan Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, puji syukur kita patut berterima kasih dan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, dan keluangan dalam rangka menunaikan salah satu item ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ta'zimnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Lentera Ramadan Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan sedikit menjelaskan tentang Islam sebagai agama rahmat lil alamin. Islam ternyata dewasa ini masih dipahami sebagai agama yang hanya berkutat pada persoalan teologis, hanya berkutat pada persoalan akidah. Namun ternyata Islam itu sebenarnya bukan hanya persoalan akidah ataupun teologi semata, bukan persoalan sholat atau sekedar ritual ibadah lainnya semata, tetapi lebih dari itu Islam adalah agama rahmat bagi semesta, rahmat bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Laisal islama aqidatan wa syari'atan fahasbu walakinnal islamu dinul ilmi wa thaqafah dinul adab wal hadarah wa dinut tamaddun wal insaniyah. Islam itu dipahami bukan hanya sebagai persoalan ibadah atau ritual semata, tetapi lebih dari itu Islam adalah agama yang juga melihat persoalan-persoalan, aspek-aspek yang berkaitan dengan kemanusiaan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ada amanah yang disampaikan atau yang diwahyukan oleh Allah, yang amanah itu tidak satupun makhluk yang ingin menerimanya karena ketidakkuatan mereka, ketidakmampuan mereka atas amanah tersebut. Tetapi umat manusia itu bersedia untuk mengemban amanah tersebut. Apa amanah itu? Yang disebut dengan amanah itu ada dua. Yang pertama adalah amanah ilahiyah dan yang kedua adalah amanah insaniyah. Amanah ilahiyah yaitu amanah yang terdiri dari akidah wa syariah, yaitu amanah ketauhidan, teologi, dan syariat atau syariat Islam itu sendiri. Kita tentu sudah mengetahui bahwa kita menjadi umat Islam sudah menjalankan rukun-rukun Islam yang kelima, rukun-rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Namun lebih dari itu ada makna yang lebih mendalam,
yang amanah ilahiyah yang kaitannya dengan akidah wa syariah ini itu bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan sosial, atau bisa disebut dengan insaniyah atau kemanusiaan. Kita tahu akidah yang dimaksud dengan kategori akidah yaitu syahadat yang pertama dalam rukun Islam, yaitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pertama kali umat Islam menjalankan ritual ibadahnya, menjalankan syariatnya, yang pertama harus dilakukan adalah meyakini akidah atau tauhid bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah itu satu, Allah itu ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Nabi Muhammad sebagai Rasul adalah utusannya. Kita meyakini sebagai umat Islam dengan syahadat tersebut, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, yaitu yang mewahyukan atau yang menyampaikan risalah dari wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebut dengan syariat yaitu sholat, zakat, puasa, haji. Sebagaimana yang Al-Fakir singgung tadi, sholat itu ada makna yang lebih mendalam yang kaitannya dengan kemanusiaan. Sholat bisa diambil dari dasar kata silah, yaitu menghubungi atau berkomunikasi atau menjadi perantara. Nah, silah ini yang dimaksud bukan hanya kepada Allah semata. Itu yakin, itu pasti bahwa kita ketika sholat, kita bangun hubungan kita bangun komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih dari itu, silah yang dimaksud ini adalah kita jalin, kita bangun hubungan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk hidup. Di luar dari apa itu agamanya, apa itu sukunya, apa itu rasnya, kita jalin komunikasi, jalin hubungan yang baik dengan harmoni atas nama kemanusiaan yang sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu yang dimaksud dari syariah amanah ilahiyah yang berupa syariah adalah as-shaum atau puasa, yang pada hari ini kita sedang menunaikannya. As-shaum ini dari kata as-siyam, yaitu menahan atau imsak. Nah, imsak di sini juga ada kaitannya dengan kemanusiaan. Bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja untuk menjadikan kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus menjalin hubungan dengan manusia dengan as-shaum ini, yaitu menahan. Menahan dari apa? Menahan dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela yang tidak terpuji. Salah satu yang bisa disebutkan oleh Al-Fakir yaitu nafsu. Nafsu ada dua, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah adalah nafsu amarah, nafsu egoisme, nafsu meremehkan orang lain misalnya, menggunjing, ingin menang sendiri. Nah, sifat-sifat seperti itu atau nafsu-nafsu seperti itu harus kita jauhkan, harus kita imsak, harus kita tahan sesuai dengan shaum, aplikasi dari shaum itu sendiri harus kita tahan. Nah, ini hubungannya adalah dengan manusia. Kemudian nafsu syahwatiyah, hedonis, nafsu-nafsu ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berpikir sifatnya yang hanya keduniawian. Nah, itulah adalah nafsu syahwatiyah, atau nafsu yang hanya memikirkan kebutuhan biologis mata misalnya. Nah, nafsu-nafsu seperti itu hubungannya adalah dengan manusia. Nah, dengan as-shaum ini kita berusaha untuk menahan diri dari sifat-sifat tercela tersebut.
Kemudian zakat. Zakat ini adalah juga sebagai amanah ilahiyah yang berupa syariat. Zakat ini untuk urusannya kepada Allah adalah kita menyisihkan sebagian harta kita untuk fakir miskin yang sebenarnya hakikatnya adalah lillahi ta'ala. Tetapi tentu kita tahu di sini ada kandungan makna yang sangat mendalam yang kaitannya dengan kemanusiaan. Zakat itu berarti menjadi tazkiyatun nafs atau membersihkan diri. Nah, membersihkan diri setelah kita memiliki harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harta yang kita sisihkan ini kita sisihkan untuk manusia sesama, untuk tetangga yang membutuhkan, untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah inti dari makna zakat yang ada hubungannya dengan manusia. Kemudian amanah ilahiyah yang berupa syariat yang terakhir adalah haji. Haji itu adalah qasdu, menuju dasar maknanya adalah qasdu, yaitu menuju Mekah. Hajjul baiti, ya, menuju Baitullah, menuju Mina, Muzdalifah, untuk melakukan ritual-ritual yang sudah dipraktikkan oleh Nabi kita sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, tetapi lebih dari itu ada makna juga yang terkandung di dalamnya, yaitu qasdu lillahi ta'ala. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dengan istilah haji ini atau akidah amanah ilahiyah yang berupa syariat ini, kita tujukan hanya untuk Allah, karena Allah dan oleh Allah. Nah, ini makna dalam yang terkandung di dalam makna haji. Nah, dari amanah syariah ini kita bisa ketahui yang sebenarnya ini adalah amanah yang langsung disampaikan Allah kepada umatnya melalui Nabi Muhammad, tetapi di situ ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan yang harus kita laksanakan juga dengan sesama manusia. Nah, kemudian amanah yang kedua adalah amanah insaniyah. Tentu amanah insaniyah ini adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Al-Fakir tadi sudah menyinggung bahwa agama Islam bukan hanya sebagai agama akidah wa syariah, tetapi sebagai agama dinul ilmi wa thaqafah, yaitu agama ilmu pengetahuan, agama kebudayaan, dinul adabi wal hadarah, sebagai agama peradaban, dan dinut tamaddun wal insaniyah sebagai agama yang memajukan dan agama kemanusiaan. Dari sini kita bisa perinci bahwa agama-agama tersebut atau istilah-istilah agama tersebut itu berkaitan dengan kemanusiaan. Bagaimana kita mengaplikasikan apa itu yang namanya ilmu wathaqafah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bagaimana kita hanya sebagai umat Islam bukan hanya menjalankan syariat Islam sebagai agama yang berkutat pada hanya ritual semata, sholat, zakat, puasa, dan haji yang hubungannya hanya dengan Allah, tetapi dengan dinul ilmi wa thaqafah, umat Islam harus juga memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, belajar terus menjadi umat Islam yang maju, yang berkebudayaan. Kemudian dinul adabi wal hadarah, agama peradaban. Umat Islam juga tidak lepas dari amanahnya sebagai agent of change misalnya, atau agen perubahan yang juga ikut serta dalam memajukan peradaban di dunia. Kalau kita tidak seperti itu, tentu umat Islam akan terus mundur. Padahal umat Islam ini adalah agama yang juga merupakan mayoritas di dunia. Kalau ternyata dengan jumlah yang mayoritas itu kita tidak ikut berperan dalam kebudayaan ataupun peradaban, tentu kita akan dianggap sebagai agama yang mengalami kemunduran. Kemudian yang terakhir adalah dinut tamaddun wal insaniyah, agama
yang bisa memajukan khususnya di negara Indonesia ini. Kita jadikan negara Indonesia ini, tanah air kita, menjadi tanah air yang benar-benar menyejukkan, benar-benar menjadi tempat kita berkreasi, memajukan ilmu pengetahuan, berkebudayaan, dan memajukan masyarakat di sekitar kita. Itu adalah agama dinut tamadun, agama Islam sebagai agama yang memajukan. Kemudian dinul insaniyah, agama kemanusiaan. Dalam dinul insaniyah ini tentu kita juga tahu bahwa ada banyak peraturan-peraturan yang dilahirkan oleh agama Islam itu sendiri, yaitu tentang akad bagaimana antara manusia satu dengan manusia lainnya, umat Islam satu dengan umat Islam lainnya. Misalnya ada itu namanya akad wakalah, mewakilkan, atau akad mudorobah, akad ijaroh, pinjam meminjam. Bagaimana hubungan kita antara umat Islam dengan umat Islam lainnya? Itu tentu mengandung makna bahwa Islam adalah sebagai agama insaniyah, yaitu agama kemanusiaan. Tentunya dari penjelasan Al-Fakir tadi, mudah-mudahan kita bisa mengerti bahwa agama Islam jangan hanya dipandang sebagai hubungan kita kepada Allah saja, tetapi juga ayo mari kita pandang sebagai agama yang hubungannya dengan manusia. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan agama Islam menjadi agama yang menjadi agama yang menjadi cermin dari akar kata Islam itu sendiri, yaitu salam artinya damai, kemudian salamatun artinya menyelamatkan atau selamat, dan kemudian taslim menyerahkan. Semoga kita menjadi umat Islam yang menyejukkan, membawa kedamaian, menjadi juru selamat, dan menjadi umat Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih daripada itu, semoga dengan adanya penjelasan tadi, kita sebagai umat Islam juga dapat ikut serta mengembangkan, memajukan negara Indonesia kita tercinta ini, agar menjadi negara yang tamadun seperti Madinah Al-Munawwarah, menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak sekali kekurangan dan kekhilafan atau hal-hal yang kurang berkenan bagi para pemirsa. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.